Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, hasil bumi Indonesia sangat luar biasa. Salah satunya adalah tanaman obat keluarga. Bagaimana agar tanaman obat keluarga tersebut memiliki added value atau nilai jual yang tinggi? Saat ini saya berada di SMK Negeri 1 Kota Malang yang mengembangkan teknologi pengolahan hasil pertanian dari kebun sekolah untuk produk-produk kreatif hasil olah dari tanaman obat keluarga. Ikuti terus Rapendik. Pemirsa, SMK Negeri 1 Malang berada pada wilayah Kecamatan Jati, Kota Malang dengan lahan lebih dari 3 hektar, membuat pihak sekolah mempunyai cukup ruang untuk membangun kebun sekolah dan lahan praktek lingkungan hidup yang luas. Letak geografis SMA Negeri 1 Malang yang berada di daerah dataran tinggi merupakan tanah subur yang bisa ditanami beragam tanaman toga atau yang lebih dikenal dengan tanaman obat. Selama ini tanaman toga jarang ditanam karena mempunyai nilai jual yang rendah dibandingkan buah-buahan atau tanaman pertanian lain. Padahal jika diolah secara kreatif, mampu meningkatkan nilai jual seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi SMKN 1 Malang. Sedang ngapain teman-teman para siswa? Iya, ini anak-anak sedang praktek pembuatan ekstrak toga. Iya. Bu, bisa diceritakan mengapa toga mesti harus dibuat instan gitu, Bu? Supaya tidak jadi komoditas dunia, tapi alasan paling dasar apa? Alasannya juga untuk menambah added value ya, nilai tambah bagi produk toga sendiri. Sebenarnya kalau dijual hanya untuk mentah aja, mungkin harganya cuma ya, jadi produk komunitas, Bu ya. Oke, kalau yang sudah seperti ini kan juga orang juga lebih lebih mudah untuk mengkonsumsi, tidak usah bingung-bingung iris, ribet, langsung diambil, dikeluarkan, air panas, diaduk, langsung dikonsumsi. Bu, terus ini kan tentu saja siswa-siswa yang ada di ini masih di jurusan agribisnis produksi tanaman. Agribisnis produksi tanaman. Nah, ke depan apakah kira-kira tidak akan dipatenkan? Punya harapan untuk dipasarkan nggak cuma di mana? Iya, kita juga inginnya juga nanti kita ke pasar yang oleh-oleh Malang seperti itu. Kapan hari juga kita sempat ngirim ke daerah Palembang karena memang waktu itu ada kunjungan ke sini, kemudian mereka sebetulnya tertarik untuk mengkonsumsi ini, mereka pesan lagi. Berkaitan dengan bahan baku produk-produk olahan hasil tanaman keluarga ini, bagaimana suplainya? Kalau bahan baku selain kita menanam sendiri karena memang kebun kita juga terbatas untuk menyuplai, kita juga dari di pasar. Jadi menanamkan entrepreneurship diantaranya tadi mulai dari perencanaan produksi sampai proses produksi sampai pada pasca produksi dan pemasaran. Nah, harapan Ibu ke depan apa dengan kegiatan ini? Harapan kami tentunya kami bisa menciptakan entrepreneur baru, entrepreneur muda, karena memang tenaga pertanian juga di Indonesia ini sekarang sudah menurun begitu, sehingga kami juga ingin siswa-siswa kami menjadi orang-orang yang kompeten di bidang pertanian. Ya, dan ini merupakan bekal bagi mereka untuk cinta tanah air juga. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kak Adi. Ya. Nah, pemirsa, untuk meningkatkan mutu kompetensi dari para siswa-siswi di SMKN 1 Kota Malang ini, Bapak dan Ibu guru termasuk guru pembina terus membangun karakter cinta tanah air dengan peduli pada lingkungan sekitar, termasuk diantaranya adalah pemanfaatan tanaman keluarga. Pemirsa, siswa-siswi keahlian agribisnis yang merupakan satu-satunya program keahlian
di SMK Negeri 1 Malang yang didedikasikan untuk para petani agar mampu meningkatkan potensi hasil pertanian yang ada sehingga mempunyai nilai ekonomi atau nilai jual lebih tinggi kepada konsumen. Penerapan kebijakan dengan memasukkan bidang wirausaha ke dalam program kompetensi agribisnis merupakan langkah tepat untuk mewujudkan kompetensi dan kualitas lulusan siswa, karena pada dasarnya siswa masuk ke dalam sekolah menengah kejuruan adalah untuk dipersiapkan terjun di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Pemirsa, SMK Negeri 1 Malang berupaya memanfaatkan lingkungan masyarakat yang mempunyai komoditi hasil perkebunan yang melimpah. Oleh sebab itu, siswa program agribisnis SMK Negeri 1 Malang ingin menjadikan masyarakat kreatif untuk menangkap peluang bisnis di sekitarnya. Bagaimana Pak, enak? Luar biasa. Ini mereknya Karisma, minuman segar, menyehatkan dan menambah vitalitas. Ya, itu Karisma itu singkatan dari SMK Negeri 1 Malang. Sekaligus jadi logo dari ya, mereknya merek sendiri. Ya. Bu, mengapa juga mengemas Ya. produk-produk hasil tanaman toga dalam bentuk minuman siap saji? Karena sebetulnya Karisma ini lahir pada saat SMK ini lomba UKS tingkat nasional, di mana UKS itu kan harus sehat semua, back to nature. Nah, di sini kita mengemas semua bahan alami karena banyaknya produk di luar yang banyak pengawet, banyak pewarna dan seterusnya yang berbahaya untuk siswa. Dan kebetulan siswa kita itu mayoritas adalah perempuan, cewek ya Pak ya. Sehingga mereka butuh produk-produk yang kami pilih itu identik dengan menyehatkan wanita. Dimana untuk kunir rasem ini itu baik sekali untuk. Tapi untuk saya nggak apa-apa, saya jadi lembek. Enggak Pak. Yang ini, yang kunir rasem itu baik untuk wanita, dimana pada saat menjelang hari H biasanya kan ada yang sakit dan seterusnya. Kemudian memperlancar, menghilangkan bau badan karena sifat dari kunyitnya sendiri sudah antibiotik alami. Kemudian kalau roselanya sendiri dia punya khasiat menggantikan ion tubuh yang hilang karena akibat aktivitas sebagai olahraga. pengganti ion tubuh akibat. Iya. Kemudian juga mempunyai efek baik untuk pencernaan. Sebetulnya ada 3 produk, hanya saja yang produk aloe veranya itu aloe vera kita itu masih kecil-kecil ini. Lidah buaya. Iya, lidah buaya. Iya. Terus adakah standar layanan mungkin di proses pemasaran? Apa Bu yang memang? Yang kita pesanan sama self service. Self service berarti siswa itu nanti mengambil sendiri, memasukkan uangnya sendiri di sini. Kemudian ada juga di koperasi, ada pesanan itu biasanya mereka biasanya banyak instansi-instansi yang pesan Pak, yang kemudian masyarakat yang sadar bahwa ini minuman sehat, mereka datang ke sini sendiri mencari. Memang benar kita belum bisa memasarkan keluar ya karena keterbatasan dari umur produk kita. Umur produk kita ini kalau di udara bebas memang tidak bisa tanam. Ada batas expirednya, life cycle. Iya. Kalau kunyit ini kita pakai semua, kalau di udara bebas kita pakai 2 hari saja, padahal bisa lebih sebetulnya. Sebentar, 2 hari expired itu berarti pemasarannya harus dalam tanda kutip agresif supaya mereka bisa. Ini 2 hari kalau di udara bebas. Tapi kalau di showcase bisa 1 bulan. Bisa di showcase. Ya. Jadi kalau kita memang mau menempatkan, memasarkan di luar, berarti harus ada showcase ini. Dalam 1 hari atau 1 minggu, berapa total produksi yang dihasilkan oleh anak-anak? Total produksi kisaran 1 minggu kisaran 2.000-an. 2.000 gelas ya, Bu? 2.000 gelas, kemudian dalam tanda kutip ini harus laku kan Bu? Nah, ini bagaimana nih Bu?
Tiap hari habis Pak. Oh, tiap hari habis? Tiap hari habis, jadi kita masukkan sana. Jadi selalu barang yang ada di sini itu baru, tidak pernah lebih dari 2 hari itu nggak pernah. Luar biasa. Kiatnya apa tuh sampai kemudian publikasi orang jadi ini menjadi bukan hanya sebagai pelengkap tapi kebutuhan? Ya, kiatnya kita mengajarkan tentang pola hidup sehat. Gitu ya. Ya, jadi karena terus terang dengan adanya PHP ini, saya juga pernah diajak oleh Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur, di mana pada saat di situ bercerita tentang makanan minuman yang tidak sehat itu, sehingga kami mensosialisasikan ke anak-anak lewat anak-anak itu bisa ekstrakurikuler, masuk semua jurusan ini masuk di sini, juga bisa anak-anak dari jurusan agri. Ya, mengajarkan di sini anak-anak bisa berwirausaha, juga mengenal tentang bagaimana mengolah makanan minuman yang sehat, juga mengajarkan mereka untuk memasarkan sampai mendisplay segala macam tadi. Ya. Nah Bu, bagaimana memotivasi anak-anak agar mereka, karena SMK juga bisa, tanda kutip, bisa bekerja tapi juga wirausaha. Bagaimana memotivasi mereka memiliki self of entrepreneurship itu? Ya. Saya hanya memberi motivasi anak-anak bahwa semua hal dimulai dari yang kecil. Sehingga kalau ingin sukses jangan pernah meremehkan hal-hal kecil ini. Karena kecil kalau volumenya banyak, yang punya gede. Ya. Kemudian saya beri contoh. Biasanya anak-anak kan keluar dari SMK kepingnya bekerja. Iya. Kepingnya bekerja. Kamu bekerja paling dapat berapa? Gitu. Kalau kamu bisa bekerja di seluruh orang, kalau kamu bisa mengembangkan jadi bos untuk diri sendiri, walaupun kecil itu saya pikir kamu lebih hebat dari mereka yang Dan kalau mereka besar, itu malah membuka lapangan pekerjaan. Kamu bisa membuka lapangan pekerjaan. Iya. Terus harapan Ibu ke depan apa Bu? Setelah apa yang dicapai sebenarnya? Harapan saya sebetulnya kepingin memasarkan ini di Malang Raya, di SMK Semalang Raya. Hanya saja kami terbatas dengan modal, karena apa? Karena di sini hanya sebagai tempat pembelajaran siswa itu saja. Kalau memang mau dikembangkan sudah masuk industri. Waduh, ya industri besar, saya nggak jadi guru nanti. Iya, jadi pengusaha besar tadi ya. Siswanya malah belajar entrepreneurship. Iya. Dan ada siswa yang sudah mengembangkan ini di luar, tamat dia membuat, saya gini kan, oke kamu membuat, ini bisa, tapi tolong buat produk yang baru. Ya. Kamu cari apa di daerahmu yang menonjol dan banyak, itu yang kamu buat. Ya. Jadi tidak cuma me too produk, Melo Anto, tapi mengembangkan diversifikasi produk. Bu, terima kasih, mudah-mudahan semakin sukses. Ya. Nah, pemirsa, jangan pernah meremehkan yang kecil, seperti yang dikatakan. Untuk menjadi wirausaha, mulai dari yang kecil hingga besar, dan dari pengembangan itulah kita akan dapat menumbuh kembangkan untuk meraih para pekerja lainnya menjadi tenaga kerja yang andal di mana kita menjadi seorang wirausaha. Saya mau melanjutkan minum Karisma Rosella. Pemirsa, tim pembina agribisnis telah menyiapkan rangkaian kegiatan yang saling terkait dan dimulai dari implementasi kurikulum agribisnis melalui pemilihan bibit, penyiapan media tanam, penanaman, pemupukan, dan proses panen. Prosesnya tidak hanya berhenti sampai pada proses panen saja, namun masih dilanjutkan dengan berbagai model pengolahan hasil panen menjadi sesuatu yang punya peningkatan nilai jual tinggi, kemudian dipasarkan. Sehingga dalam sistem panjang tersebut tercipta satu kesatuan, mulai dari awal pembibitan sehingga memperoleh nilai ekonomi yang lebih daripada dijual dengan bentuk hasil panen saja. Sehingga dalam sistem yang panjang tersebut tercipta satu kesatuan mulai dari awal pembibitan sampai proses hingga pemasaran, sehingga memperoleh nilai ekonomi yang lebih daripada dijual dalam bentuk hasil panen saja. Dan kesemuanya itu termasuk dalam pembelajaran sistem manajemen yang baik. Pemirsa, saat ini saya bersama Halis dan Dina, salah satu siswa yang belajar di agribisnis. Apa kabar Halis? Ya, baik, Pak. Apa kabar Dina? Saya Kang Heri. Ya, sehat.
motonya sehat gitu sebelum ke Dina ke Alis. Terus kenapa milih jurusan agribisnis? Pertama, saya dari kecil suka tentang tanaman. Kemudian yang kedua itu saya suka di sekolah agribisnis ini bisa enjoy lah. Terus apa namanya, Dina, manfaat apa yang diperoleh Dina dengan belajar agribisnis? Manfaatnya banyak sekali. Di antaranya saya bisa mengetahui berbagai jenis cara perbanyakan tanaman, mulai dari yang generatif, vegetatif. Saya mengetahui alat dan mesin pertanian, dan juga saya juga pernah praktek menaiki traktor. Oh, naik traktor? Iya, naik traktor. Jadi pengalaman mengolah pertanian juga melalui perangkat-perangkat pertaniannya. Terus harapan Dina ke depan apa? Harapan saya semoga ilmu yang saya pelajari di sini bisa membuat saya menjadi seorang yang sukses, dan juga semoga pertanian di Indonesia lebih maju. Jadi kita tidak bergantung. Ya, tidak bergantung dengan negara lain. Luar biasa. Terima kasih Dina. Terima kasih Anis. Ya. Nah, pemirsa, dengan memiliki hasrat untuk mengangkat hasil pertanian ke tingkat global, maka anak-anak juga tumbuh rasa cinta tanah air. Manfaatnya sangat banyak sekali, terutama untuk agribisnisnya sendiri, karena program ini yang paling lengkap mendapatkan mata pelajaran khususnya di bidang IPA. Jadi saat saya mengikuti program tes SBMPTN untuk jurusan Saintek, setidaknya saya sudah memiliki basic materi dari program IPA itu sendiri. Dan manfaatnya sangat banyak sekali. Di samping itu saya juga sudah memiliki banyak pengalaman untuk berwirausaha melalui program agribisnis ini. Manfaat yang saya dapatkan dari sekolah SMK Negeri 1 khususnya jurusan agribisnis, saya banyak sekali mendapatkan manfaat tentang tanaman, ilmu-ilmu untuk tanaman hias, buah, dan tanaman sayuran. Di samping itu saya juga mendapatkan bagaimana cara berwirausaha melalui jurusan agribisnis ini. Selama anak kami sekolah di SMK Negeri 1 Malang, yaitu di jurusan agribisnis, ada perkembangan di dalam skill atau keterampilan, yaitu yang pertama anak saya memang menyenangi di dalam tanaman, dan malah sekarang dia mengembangkan tanaman agribisnis yang di rumah, bahkan dikembangkan di PKK di kampung kami. Nah, dia menjadi semacam tutor di dalam mengembangkan ilmunya yang didapat di sekolah ini, dikembangkan di PKK di kampung kami. Harapan kami untuk sekolah ini senantiasa untuk mengembangkan bukan hanya agribis, namun juga yang jelas dari agribis ini anak-anak bisa hidup dari agribis, yaitu dengan mengembangkan dekor-dekor atau dekorasi-dekorasi yang dibutuhkan di acara-acara, bisa kemanten, bisa hajatan yang semacamnya. Dan semoga para pemirsa gabunglah ke SMK Negeri 1 Malang, khususnya agribisnis. Mantap. Jawa atau gula merah, gula putih, dan bahan utamanya yaitu kunyit dan asam. Dan untuk membuat rosella, bahan utamanya adalah rosella merah dan ungu yang sudah kering, dan gula putih. Proses-proses dalam membuat minuman. Untuk minuman kunir asam, maka pertama adalah mencuci dengan
manual dengan sikat, dengan air mengalir. Lalu kedua ditimbang, lalu dipotong-potong secara tipis. Setelah itu dimasukkan ke dalam panci bersamaan dengan gula merah dan asam jawa yang sudah ditimbang. Tunggu sampai 45 menit kurang lebih. Jika setelah mendidih, kunir asam itu disaring ampasnya, lalu dipindahkan ke panci selanjutnya. Setelah itu panci yang kedua disaring pula ke dalam panci tersebut dengan menggunakan saringan yang sama, yaitu kain saring dan saringan yang lebih kecil. Setelah itu tunggu dingin sejenak. Setelah suhu mencapai 60-60 derajat Celcius, baru dapat disaring ke dalam cup kecil berukuran gelas, lalu diseler dengan menggunakan seler semi otomatis. Yang pertama yaitu manfaat dari kunir asam, yaitu dapat melancarkan peredaran darah, mengobati sariawan, mengobati TBC, peluru head, dan peluru keringat. Kemudian yang kedua yaitu ada Rosella, yaitu khasiatnya yang menggantikan cairan tubuh, elektrolit tubuh, lalu ada bisa meremajakan sel-sel tubuh, bisa untuk awet muda, dan untuk melancarkan proses pencernaan juga. Pemirsa, berbicara mengenai pengembangan kompetensi peserta didik tidak terlepas dari desain kurikulum. Saat ini saya bersama Wakasek Kurikulum Ibu Retno Ernawati Sukmawati. Apa kabar Ibu? Selamat sore Kang Ari. Selamat sore Ibu, luar biasa waktunya diberikan kepada saya. Selamat datang di SMK di Satu Malang. Apa bisa saya bantu? Terima kasih ya. Ada yang ingin kami tanyakan Bu Erna. Tadi saya sempat keliru Bu Retno. Bu Erna, apa latar belakang agribisnis ini sebagai program pengembangan kompetensi keahlian bagi siswa? Di SMK 1 di SMK ya? Baik, untuk program keahlian agribisnis di SMK di Satu Malang ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Yang pertama, kegiatan program keahlian agribisnis ini dibuka dengan program oleh Kota Malang pada saat itu sebagai Malang Kota Ijo Royo-Royo. Kemudian dari sisi lain untuk menciptakan program Kota Malang Kota yang Ijo Royo-Royo, salah satu sekolah yang mempunyai lahan yang luas di Kota Malang sampai dengan hari ini masih di SMK Negeri 1 Malang. Sehingga pada waktu itu ditetapkan SMK Negeri 1 Malang untuk membuka program keahlian agribisnis yang dimungkinkan bisa mempersiapkan bibit tanaman yang bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan di Kota Malang. Nah Bu, selama ini kesulitan apa yang Ibu hadapi dalam baik memaintain STEM guru ataupun siswa sendiri dalam agribisnis ini? Kesulitan kami bukan kesulitan yang kecil ya Kang Ari ya. Jadi kami mendapatkan kesulitan yang cukup besar. Kenapa? Kami ada program keahlian kami ini ada di Kota Malang. Yang notabene bahwa di Kota Malang ini tidak ada secara demografi dan geografi bukan petani. Bukan petani. Kalau mungkin posisi kami itu di kabupaten atau di daerah lain yang memang daerah pertanian, miliunya pertanian, mungkin tidak sesulit yang kami bayangkan. Sehingga rata-rata anak-anak kami yang ada di Kota Malang ini kalau dengar istilah pertanian itu jadi aneh. Sehingga kami berupaya untuk merubah mindset dari anak-anak, termasuk mindset orang tua yang awalnya berpikir bahwa pertanian itu pegang cangkul, pegang tanah kotor, itu kami rubah. Sehingga di sana ada beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya mata pelajaran pembibitan tanaman yang menggunakan kultur jaringan. Jadi kami punya lab yang ber-AC, menggunakan pakaian lab, menggunakan ruangan-ruangan yang sejuk. Pertanian modern, keren. Pertanian modern. Yang pada waktu itu kami mulai dengan pembibitan bunga, anggrek,
dalam lab dengan botol-botol kecil, sehingga mindset anak itu sudah mulai berubah bahwa ternyata agribisnis ini tidak selamanya memegang cangkul dan memegang tanah gitu. Jadi kami memulainya dari sana. Termasuk gardening juga. Iya, jadi kami buatkan sejenis greenhouse begitu yang agak lumayan, walaupun tidak terlalu representatif, tapi paling tidak sudah mewakili, sehingga anak-anak itu tidak punya rasa geli untuk pegang tanah, tidak punya rasa geli untuk pegang tanaman-tanaman yang kotor. Tetapi sekarang kenyataannya dengan kondisi yang ada, anak-anak itu semakin enjoy dengan tanaman-tanaman yang mereka miliki, sampai pada akhirnya dia mau mengolah tanamannya itu menjadi produk-produk yang menjadi produk unggulan dari SMK 1 Malang. Sampai mereka juga mampu memiliki kompetensi sampai prestasi. Bu, Iya. Tentu awalnya memang kesulitan dalam membangun persepsi di masyarakat bahwa pertanian itu sesuatu yang menarik juga. Nah, Iya. publikasi apa saja yang dilakukan oleh sekolah? Yang sudah kami lakukan dalam hal ini, kegiatan yang kami lakukan dalam hal mempublikasikan program agribisnis ini, banyak event-event yang dilakukan oleh sekolah. Misalnya ada event di Kota Malang, ada pameran, kami mempromosikan, mempublikasikan, mengangkat agribisnis. Kemudian di tingkat provinsi, kami ke Surabaya juga membawa produknya agribisnis, termasuk tanaman-tanamannya agribisnis. Di tingkat nasional, pada waktu itu kami sebagai duta LKS Provinsi Jawa Timur mengangkat produk SMK 1 Malang tentang minuman ini menjadi produk unggulan yang dipasarkan oleh program keahlian pemasaran sebagai produk unggulan dari Kota Malang. Harapan Ibu ke depan apa ini, Bu? Harapan kami ke depan bahwa dengan adanya agribisnis yang ada di SMK 1 Malang, yang selama ini orang masih menganggap remeh dengan pertanian, mudah-mudahan dengan bukti yang sudah kami miliki, dengan bukti yang sudah kami lakukan bahwa produk-produk kami ini banyak diminati oleh masyarakat, apalagi sekarang ini banyak produk yang menggunakan bahan pengawet, menggunakan pemanis buatan dan sebagainya, dan produk kami ini betul-betul alami, sehingga anak-anak bukan lagi alternatif tapi sudah solusi bagi kesehatan, sehingga kenyataannya apabila ada kegiatan event-event di Kota Malang, misalnya Pemkot Malang, Dinas Pendidikan, itu apabila ada event-event tertentu mereka memesan minuman itu dari kami, dari SMK 1 Malang, sehingga tidak hanya berupa minuman yang kami produk, nanti kami akan berupaya untuk meningkatkan produk lain lagi yang bisa kami ambil dari program keahlian agribisnis. Diversifikasi produk. Iya, rencananya kami ke sana, tapi untuk sementara kami masih memproduk minuman maupun mengembangkan core produk yang sudah dipunyai. Yang sudah ada. Jadi kami akan berencana ke depan dengan teman-teman dari agribisnis, kira-kira produk apa yang bisa kami lakukan untuk kedepannya dalam pengembangan program keahlian agribisnis. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kang Heri. Terima kasih. Terima kasih. Nah, pemirsa, untuk merombak mindset dari menyepelekan pertanian menjadi sesuatu yang membanggakan dan luar biasa dibutuhkan perjuangan. Dan dari perjuangan itulah bukti nyata akan berbicara lebih banyak daripada sekedar kata-kata. Pemirsa, kepekaan terhadap lingkungan sekitar dipandu dengan karya kreativitas menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Dan itulah tadi yang kita simak dari tayangan yang telah kita saksikan. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Heri, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.